Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup terasa berat, penuh cobaan, dan seolah keberkahan menjauh dari kita? Mungkin ada satu hal yang terlupakan, yaitu kalimat mulia yang bisa mendekatkan kita pada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya dengan kata-kata ini hidup kita bisa berubah. Tapi sayangnya, banyak yang meremehkan keajaiban dari ucapan-ucapan ini. Mari kita bahas 7 kalimat mulia yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat sederhana tapi penuh makna yang bisa menjadi tiket kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kata-kata bukan sekedar suara yang keluar dari mulut. Kata-kata memiliki kekuatan, dapat membawa kebaikan atau keburukan, bahkan menentukan nasib seseorang di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, apakah kita tahu ada beberapa kalimat yang begitu istimewa hingga Allah mencintai orang-orang yang mengucapkannya? Kalimat-kalimat ini bukan hanya membawa pahala besar, tapi juga melapangkan hati, memudahkan urusan, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Kalimat mulia yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lafal tersebut merupakan kalimat pembuka dalam Al-Quran yang berada di ayat pertama surah Al-Fatihah. Imam Ali bin Abi Thalib bahkan sampai mengatakan bahwa semua yang terkandung dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan semua yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu terwujud di dalam kalimat basmalah. Jadi, basmalah merupakan sumber energi utama atas terciptanya keberkahan hidup, kebahagiaan, dan keselamatan bagi seluruh manusia. Kalimat ini bukan hanya pembuka doa, tapi juga kunci keberkahan dalam segala hal yang kita lakukan. Mulailah hari kita dengan bismillah, maka Allah akan mencatat setiap langkah kita sebagai ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka akan terputus dari keberkahan." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua yaitu kalimat Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kalimat ini adalah bentuk syukur tertinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7.
Terlalu sering kita mengeluh atas hal kecil, lupa bahwa nikmat Allah tak terhitung banyaknya. Dengan berkata, Alhamdulillah, kita mengakui keagungannya dan berterima kasih atas setiap detik kehidupan kita. Kalimat yang ketiga yaitu La ilaha illallah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Ini adalah inti dari keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai bacaan zikir yang paling utama, kalimat tahlil La ilaha illallah dapat membuat siapa saja yang membacanya dapat memiliki hati yang lebih bercahaya serta terhindar dari nafsu yang buruk. Yang keempat yaitu kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan menghapuskan kesalahannya, meskipun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, ada dua kalimat yang keduanya ringan diucapkan di lidah, namun memberatkan timbangan amal, dan keduanya disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kalimat ini kita menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Bayangkan, hanya dengan melafalkan kalimat ini, kita bisa mendapat pahala besar dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit rohani. Sahabat beriman, kalimat yang kelima yaitu Astaghfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Kalimat istighfar sendiri adalah kalimat yang secara khusus ditujukan untuk meminta maaf atau tobat atas kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini tidak hanya dilisankan, meskipun dengan mengucap sudah mendatangkan pahala, namun harus diiringi dengan tindakan penyesalan dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hambanya yang sering memohon ampunan. Rasulullah SAW sendiri yang sudah dijamin masuk surga tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka bagaimana dengan kita? Dengan mengucapkan astagfirullah, kita mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepada Sang Maha Pengampun. Kalimat ini adalah jalan menuju pembersihan jiwa. Kalimat keenam yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa tiada sesuatu pun di dunia ini yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Dalam sholat, kita sering mengucapkannya, tapi apakah kita benar-benar memaknainya? Dalam memanjatkan lafaz Allahu Akbar, haruslah diyakini dengan sepenuh hati. Hilangkanlah kesombongan yang ada dalam diri kita, karena segala hal yang kita punya sejatinya adalah milik Allah yang Maha Besar. Dengan mengatakan Allahu Akbar, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, meyakini bahwa hanya Dia yang mampu mengubah keadaan. Terakhir, yang ketujuh,
yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil tertuang dalam surat Ali Imran ayat 173. Sedangkan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir tertuang dalam surah Al-Anfal ayat 80. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh para nabi saat menghadapi kesulitan. Kalimat ini adalah bentuk tawakal tertinggi, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa Dia tidak pernah mengecewakan hambanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudahkah kita membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat mulia ini? Jangan tunda lagi. Jadikan 7 kalimat ini bagian dari hidup kita. Ucapkan dengan hati yang tulus dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga setiap orang yang mengamalkannya menjadi sebab kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.